Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. I love you all semuanya. Piton Mania, gimana kabarnya? Siap lanjut ke episode yang hari ini ya, yang terbaru. Yaitu kita sekarang sudah menginjak ke episode ke 35. Ya, insya Allah kita akan 35 hari ini. Maka tak terasa kita sudah berjalan kurang lebih berarti berapa ya? 5 pekan ya, 5 pekan kita tetap berjuang. Alhamdulillah sudah masuk ke bab baru, Capture X ya, bab 8 tentang membahas nanti tentang string lebih lanjut dan juga metode-metode yang khusus yang lainnya. Oke, baik, tetap semangat ya. 582 halaman. Sekarang kita sudah ke 241. Ya, butuh niat yang kuat dan tekad yang kuat ini ya. Maka dari itu kita kuatkan hari ini. Baik, kita lanjut ke episode ke yang 35 hari ini. Langsung saja. Capture X. Bab 8. More on strings and special method. Ya. Jadi lebih lanjut tentang string dan metode-metode spesial apa saja nanti. Di bab ini kita akan pelajari bagaimana to learn how to create string. Bagaimana kita membuat string. Kemudian to use the len, min, and max function to obtain the length of a string or the smallest or largest character in a string. Jadi kita akan menggunakan fungsi len, fungsi min, fungsi max ya untuk memperoleh panjang dari sebuah string. Ya. Kemudian juga kita akan melihat mana yang karakter yang terkecil, maka yang terbesar juga ya dalam sebuah string. To access string. Kemudian yang ketiga, kita akan bagaimana mengakses to access string elements by using the index operator. Jadi kita akan nanti menggunakan string ya, mengakses elemen-elemen string menggunakan operator index nanti. Kemudian juga yang keempat kita akan to get a substring from a large string by using the slicing STR start and operator. Bagaimana kita nanti mendapatkan substring, ada bagian-bagian tertentu dari string ya dengan menggunakan operator slice, operator irisan yang menggunakan str start and nanti. Kemudian juga to concatenate strings by using the plus operator and to duplicate string by using the multiple operator. Jadi bagaimana yang keenam, bagaimana kita yang kelima ya, menggabungkan string menggunakan operator plus dan menduplikasi string menggunakan operator kali bintang. Kemudian to use the in and not in operators to determine whether a string is contained within another string. Jadi kita akan nanti menggunakan operator in dan not in untuk menentukan apakah suatu string itu terkandung di dalam string lain. Nanti ada nggak di dalam string itu. Kemudian berikutnya yang nomor 7, kita to compare strings by using comparison operator. Ya, ada sama dengan double, tidak sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, kita menggunakan operator pembandingan ya untuk membandingkan string. Kemudian yang ke-8 to iterate characters in a string by using a for loop. Bagaimana kita mengiterasi karakter dalam string menggunakan loop ya, terutama for, loopnya yang for bukan while. Kemudian berikutnya adalah yang ke-9 adalah to test string by using method is unknown, is alpha, is digit, is identifier, is lower, is upper, is space. Jadi kita akan menguji string menggunakan metode is unknown ya, kemudian is alpha, is digit, is identifier, is lower, is upper, dan is spasi ya. Baik, kemudian dilanjut ke 10, kita akan to search substring by using the method and wait, start wait, find, find, and count. Kita nanti akan mencari substring ya dengan menggunakan metode and wait, start wait, find, find, and count. Kemudian bagaimana kita to convert string by using method capitalize, lower, upper, title, swap case, and replace. Jadi nanti kita akan mengkonversi string dengan menggunakan metode itu. Capitalize memperbesar, lower mengecilkan, upper diperbesar semua, capitalize itu depannya ya, hurufnya besar, kapital. Kemudian title, swap case, and replace. Oke. Kemudian adalah kita ini yang ke-12,
to strip wet spacing from the left and or right of a string by using the method lstrip, rstrip, and strip. Dan bagaimana kita membuang spasi ya di kiri atau kanan string menggunakan metode lstrip, rstrip, dan strip. Oke. Kemudian yang ke-14, yang ke-13 ya, kita bagaimana memformat string menggunakan metode center, ljust, rjust, and format. Jadi ini banyak metode-metodenya string itu banyak yang kita akan belajar di sini. Baik itu kita berarti memformat string ya menggunakan metode center, ljust, rjust, and format. Kemudian yang ke-14, bagaimana kita to apply string in the development of application. Jadi menerapkan string dalam aplikasi, pengembangan aplikasi ya. Ada menggunakan check palindrome, hack to decimal conversion. Jadi ini contoh nanti studi kasus. Kemudian yang ke-15, bagaimana kita to define special method for operator. Bagaimana kita mendefinisikan metode khusus ya untuk operator. Dan yang terakhir ke-16, to design the rational class for representing rational number. Kita akan mendesain kelas rasional untuk merepresentasikan bilangan rasional. Oke, di bab 8 ini ya, lumayan kita akan ada 16 poin yang kita pelajari di situ. Baik, next X.1 Introduction. The preceding chapter introduced the important concept of object and classes. You learned how to define classes as well as how to create and use object. The str class is not only useful for processing string, but it is also a good example of class design. This class was introduced in chapter 3. We will discuss the str class in deep in this chapter. The special method play an important role in Python. This chapter will also introduce special method and operator overloading and design classes using special methods. Baik, bab sebelumnya itu membahas konsep penting tentang objek dan kelas. Ya, Anda belajar cara mendefinisikan kelas serta cara membuat dan menggunakan objek. Maka kelas str ini tidak hanya berguna untuk memproses string, tetapi juga merupakan contoh yang baik dari desain kelas. Kelas ini diperkenalkan di bab 3. Ya, kelas str gitu ya. Kita akan membahas kelas str secara mendalam di bab ini. Maka metode spesial memainkan peran penting dalam Python. Bab ini juga akan memperkenalkan metode spesial dan overloading operator serta mendesain sekelas menggunakan metode spesial. Baik, lanjut. X.2 the str class, kelas str. In chapter 7, you learn it how to define the classes loan npm I and create object from the class. You will frequently use the class that come with the Python library to develop programs. This section introduces the Python str class. String are fundamental in computer science, and processing string is a common task in programming. String are the object of the str class. So far, you have used string in input and output. The input function return a string from the keyboard, and the print function display a string on the monitor. Kelas str ya. Di bab 7 Anda belajar cara mendefinisikan kelas loan dan juga BMI, serta membuat objek dari kelas tersebut. Anda akan sering menggunakan kelas yang disertakan dengan pustaka Python bawaan ini untuk mengembangkan program. Bagian ini memperkenalkan kelas str, ya, Python. String adalah fundamental, ya, dasarnya dalam ilmu komputer. Dan memang memproses string adalah tugas umum dalam pemrograman. String adalah objek dari kelas str. Ya, sejauh ini Anda telah menggunakan string ya, dari keyboard dari dalam input dan output. Fungsi input ya mengembalikan string dari keyboard dan fungsi print menampilkan string pada monitor. X.2.1 creating string. You can create string by using the constructor as follow. Maka S1 sama dengan str kosong ya, S2 sama dengan str welcome. Python provide a simple syntax for creating a string object by using a string value. For example, S1 langsung aja tanda kosong ya ini. Jadi tanda petik 2 kali kosong. Kemudian ada welcome, ya tanda petik welcome, tanda petik tutup ya. Jadi untuk menciptakan string, membuat string menggunakan konstruktor ya maka kita menggunakan S1 str kurung buka kurung tutup dan juga ada S2 str welcome seperti ini ya. Tetapi Python menyediakan sebuah cara yang sederhana untuk membuat sebuah string. Ya, objek string menggunakan nilai string itu. Misalkan contoh S1 sama dengan tanda petik kosong itu artinya ya empty.
string. Kemudian S2-nya welcome seperti ini. Jadi artinya ini sudah sama aja dengan bentuk yang di atas. Baik, a string object is immutable once it is created. Its content cannot be changed. To optimize performance, Python uses one object for string that have the same content. As shown in figure X.1, both S1 and S2 refer to the same string object and have the same ID number. Objek string bersifat tidak dapat diubah. Setelah dibuat, kontennya tidak dapat diubah. Ya, jadi setelah dibuat, kontennya tidak dapat diubah. Untuk mengoptimalkan kinerja, Python menggunakan satu objek untuk string yang memiliki konten yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.1, baik S1 maupun S2 merujuk ke objek string yang sama dan memiliki nomor ID yang sama. Kita lihat contoh. S1 welcome, S2 welcome. Maka di sini dengan nilai yang sama, ID S1, ID-nya S2 ternyata sama. Ya, ini yang bisa dikatakan mana kalau string itu isinya sama, maka dia akan mereferensikan ID-nya juga sama. Oke. This behavior is true for all immutable objects in the Python library. For example, ent is an immutable class. Two ent object with the same value actually share the same object as shown in figure X.2. Perilaku seperti ini ya itu benar untuk semua immutable. Jadi objek yang tidak dapat diubah pada library Python. For example, ent adalah immutable class, kelas immutable yang tidak dapat diubah. Two ent object with the same value actually share the same object. Jadi dua objek ent yang sama ya, yang dengan nilai yang sama itu secara aktual itu dia meng-share objek yang sama. Ditunjukkan pada figur 8.2 sama. Ketika S1 S2 welcome ternyata ini ID-nya sama. Maka dia mengacu pada welcome ini ID yang sama. Contoh, X10, Y-nya 10. Maka ID X sama ya dengan ID Y sama. Artinya dia mengacu pada objek untuk nilai 10. Nilainya sama. Baik, 8x.2.2 function for string. Several of Python Boolean function can be used with string. You can use the len function to return the number of the characters in a string, and the max and min function introduced in capture tree to return the largest and smallest characters in a string. Here some example. Jadi beberapa fungsi bawaan, jadi fungsi string ya. Beberapa fungsi bawaan Python dapat digunakan untuk string. Dia digunakan dengan string. Anda dapat menggunakan fungsi len untuk mengembalikan jumlah karakter dalam string, dan fungsi max dan min diperkenalkan di bab 3 itu untuk mengembalikan karakter terbesar atau terkecil dalam string. Berikut beberapa contohnya. Nah, S itu welcome. Maka len-nya ada berapa? 7 karakter ya. Max itu ada max dari welcome lah O. Min-nya adalah W. Ya. Kok bisa seperti itu kita lihat. Since S has 7 character, len S return 7, line 3. Note that the lowercase letter have a higher ASCII value than the uppercase letter. So max S return O. O kecil ya, line 5, and min S return W besar, line 7. Jadi karena S ini memiliki 7 karakter, maka S mengembalikan 7. Perhatikan bahwa huruf kecil memiliki nilai ASCII yang lebih tinggi daripada huruf besar. Maka max S itu mengembalikan 0 untuk maksimal, yang maksimal, ya max S. Sedangkan min S mengembalikan W besar. Karena huruf kecil itu lebih besar nanti ya. Here is another example. S input enter a string, if len S modulus 2 equal nil, maka print content an even number of character. Jika tidak, maka content ganjil, ya, bilangan ganjil karakter. If you enter the computer when running the code, it display computer content an even number of character. Jadi gini, ketika kita, ini contoh lain ya, ketika seseorang memberikan inputan string, misalnya ngetikkan sesuatu, jika ternyata panjangnya itu tidak tersisa, habis dibagi 2, maka dia menuliskan content even number.
karakter ya. Sedang artinya bilangan karakter genap berisi sebuah karakter genap ya. Jumlah bilangannya. Kemudian else maka berisi karakter yang ganjil. Maka ketika kita mengetikkan komputer itu ada berapa berarti? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ya, 8 when running the code, 8 karakter maka contain an even number ya. Jadi bilangan genap. Oke. X.2.3 indeks operator dikasih tanda apa itu kotak ya, kurung kotak ya. A string is a sequence of character. A character in the string can be accessed to the index operator using the syntax. Jadi sebuah string itu ada urutan dari karakter dan sebuah karakter di dalam string dapat diakses melalui operator index menggunakan sintak as index. The index is a based dimulai dari 0 ya, nil based. That is they range from nil to len s min 1 as shown in figure X.3. Jadi sebenarnya dimulai dari 0 dan diakhiri nanti sama dengan jumlah len-nya karakter dikurangi 1. Jadi kalau program ini kan 11, maka dia dikurangi 1 10, maka ini 0 sampai 10. Maka S10 itu yang terakhir. For example, S will come for I in range nil to len S to 2 SIN. Ini ya. Nah, ini artinya apa? Diambil naik-naik 22. Jadi loopnya naik 22, 0, 2, ya. 0, 2, kemudian 4, 6, seperti itu ya. Oke. Ini kan stepnya, ini tahapannya. Baik, in the for loop, I is nil to 4 and 6. So S0, S2, S4, and S6 are display sehingga ditampilkan. Python juga mengizinkan, membolehkan untuk menggunakan negative number untuk indeks, untuk mereferensikan posisi relatif to the end of the string, jadi akhir dari string. The actual position is obtained by adding the length of string with the negative index for example. Jadi S sama dengan welcome, S-1 dihitung dari belakang. S-2 belakangnya lagi. Seperti itu. In line 2, S-1 is same as S-1 plus len S. -1 plus len S. Which is the last character in the string. Ini adalah last character di akhir. In line 4 S-2 ya, S-2 the same as S-2 plus len S which is the second last character in the, ini adalah karakter yang kedua dari sebuah string. Note the since string are immutable, you cannot change their content. Catat bahwa string ini immutable, Anda tidak bisa merubah isi dari konten ini ya, isi dari string. For example, the following code is illegal, maka S2 sama dengan A ini ilegal, nggak bisa jalan. Kenapa? Ini podo karo sama aja mengganti S2 dengan A ya. Oke, lanjut. 8.2.4. The slicing operator. Operator apa ya? Slicing itu kan pengiris ya, irisan, operator irisan. The slicing operator return a slice of the string using the syntax S start n. The slice is a substring from index start to index n-1. For example, S sama dengan welcome, maka S1.24 itu ada ELC, artinya dia dimulai dari 1 E ya sampai nanti 4 kurangi 1 3. Jadi 1 2 3 ELC. Oke. Kemudian ada lagi S14 1 sampai 4 return a substring from index 1 ke sampai 3. Oke. Jadi S14 itu akan mengembalikan substring dari indeks 1 sampai 3. The starting index or ending index may be omitted. In this case, by default, the starting index is nil and the ending index is the last index. For example, jadi indeks awal atau indeks akhir dapat dihilangkan. Ya, dalam hal ini secara default indeks awal adalah 0 dan indeks akhir adalah indeks yang terakhir. Misalkan contoh S0 sampai 6 maka welcome, ya kan? S4 sampai 0 maka Umi, S1 sampai -1 maka elcom. Jadi kita bisa tanpa nuliskan isi indeks awal sama akhirnya itu bisa. Oke, inline 2 pada baris 2 S06 ya.
adalah sama dengan 0 sampai 6, yang mana mengembalikan substring dari indeks 0 ke indeks 5. Pada line baris keempat, S40 ini S40 itu adalah sama artinya dengan S47, yang mana mengembalikan substring indeks 4 sampai indeks 6. You can also use a negative index in slicing. Anda juga bisa menggunakan indeks negatif pada slicing. For example, in line sec S1 sampai -1 itu artinya sama dengan 1 sampai -1 plus ln S, itu seperti itu. Baik, catatan. If index E or J in the slash operation as EJ is negative, replace the index with ln S plus index. If J lebih besar dari ln S, J is set to ln S. If E lebih besar sama dengan J, the slash is empty. Jadi jika indeks I atau J dalam operasi pengirisan SIJ negatif ya, negatif ganti indeks dengan ln S plus indeks. Jika J lebih besar dari ln S, C disetel ke ln S. Jika I lebih besar sama dengan C, irisan kosong. Baik, sementara itu yang kita bahas sampai di 8.24. Kita lanjutkan di episode yang berikutnya. Tetap semangat belajar Python. Insya Allah selalu bermanfaat karena Python itu mudah, ya, simple dan menyenangkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.